Untuk korban kekerasan seksual, yang paling penting apa sih supaya dia bisa mau melaporkan kasusnya? Yang pertama adalah dia harus punya dukungan. Kalau nggak ada dukungan, misalnya dia mulai melaporkan terus langsung dibilang, oh nggak mungkin, itu kamu aja kali yang kegeeran gitu ya. Kalau pelecehan seksual verbal gitu kan ya, disuit-suitin gitu, atau apalagi cuman bahasa yang hanya intonasi yang mungkin kan, yang misalnya mbak gitu kan ya, terus nanti dibilang jangan-jangan mbaknya aja kali yang sensi gitu ya, atau mbaknya aja yang lagi kegeeran gitu misalnya. Nah, dia butuh sebuah lingkungan yang mungkin bilang, oh ya itu nggak benar. Rasa tidak nyaman itu tidak boleh kita pertahankan dengan alasan si pihak yang merasa tidak nyaman ini terlalu berlebihan. Bukan itu gitu. Harusnya ada ruang koreksi agar semua orang cukup nyaman menggunakan ruang publik. Kalau kita nonton di film-film tuh kan laporan perkosaan 10 tahun yang lalu yang buktinya mungkin korbannya udah nggak punya, polisinya akan cari dengan DNA gitu ya. Dari potongan sisa kuku, sisa baju kayak gitu-gitu. Jadi rambut gitu. Mari kita bayangkan seperti film-film yang kita tonton dengan terperangah gitu ya. Oh bisa ya gitu ditemukan. Nah, sebetulnya undang-undang TPKS tuh memacu untuk ke sana. Proses pembuktian yang tidak lagi membebankan kepada korban, tetapi justru kepada pihak negara sebagai penyelenggara pelindungan dan penegakan hukum untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Politisi laki-laki kalau ngomongin satu isu berkali-kali dianggapnya persisten. Oh kuat nih, dia teguh berjuang. Perempuan kalau ngomong berkali-kali, itu aja yang diomongin gitu kan ya. Jadi ada respon yang berbeda terhadap situasi yang sama hanya karena siapa yang menyampaikan itu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi ini tidak bisa diputuskan dari bagaimana konstruksi budaya terhadap siapa perempuan dan siapa laki-laki, dan stereotip tentang laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah ini yang kemudian sebetulnya menjadi hambatan budaya bagi kepemimpinan perempuan. Pada April 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini dianggap undang-undang yang progresif sejak reformasi. Namun setahun setelah diundangkan, belum ada aturan-aturan turunan dari undang-undang ini. Jangankan masyarakat umum, aparat penegak hukum pun belum sepenuhnya memahami undang-undang ini. Nilai penting undang-undang ini juga berhubungan erat dengan momentum pemilu 2024 yang sedikit atau banyak akan mengubah perspektif gender di ranah publik atau politik. Dua tema tersebut akan kita perbincangkan dengan narasumber saya, Ibu Andi Yentriani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Selamat malam Bu Andi. Selamat malam, salam Indonesia yang bineka untuk kita semua. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Ya syukurlah. Terima kasih sehat. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ini obrolannya akan berat tapi harusnya santai biar lebih mudah dipahami oleh banyak orang Bu. Saya akan lebih banyak membahas tentang Undang-Undang TPKS Bu, tentang tindak pidana kekerasan seksual, karena undang-undang ini sudah lebih dari setahun disahkan dan diundangkan, tetapi rasa-rasanya dari perspektif saya sebagai orang media, belum banyak orang yang memahami atau menyadari atau peduli terhadap undang-undang ini, undang-undang yang penting sekali. Di situ saya baca ada 9 jenis kekerasan seksual, dan itu banyak sekali istilah-istilah baru yang rasanya bagi orang awam agak sulit dipahami. Nah itu kami ingin meminta penjelasan dari Bu Andi Yentriani tentang Undang-Undang TPKS itu Bu. Bisa dijelaskan Bu gimana secara umum Undang-Undang TPKS ini apa, semangatnya bagaimana, kemudian 9 jenis kekerasan perempuan itu seperti apa Bu? Wah ini pertanyaannya sedikit tapi banyak ya jawabannya. Yang pertama mungkin saya senang tuh penggunaan kata terobosan ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi terobosan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang kita kenal dengan Undang-Undang TPKS. Undang-undang ini mungkin salah satu dari pelaksanaan rekomendasi yang paling awal
pada masa reformasi kita. Jadi kalau kita ingat, reformasi itu kan dekat sekali ya dengan proses yang pertama pernyataan pengunduran diri dari Bapak Presiden Soeharto yang memimpin Orde Baru selama 32 tahun. Dan kita semua tahu latar belakang dari itu, selain ada krisis ekonomi yang sudah terjadi hampir setahun sebelumnya, ada peristiwa-peristiwa demonstrasi dari kawan-kawan mahasiswa, dan juga ada suara Ibu Peduli waktu itu ya soal harga susu dan minyak yang meningkat gitu. Dan juga tidak dapat dipungkiri peristiwa Mei 98 itu menjadi sebuah tragedi yang betul-betul menghentakkan ya kesadaran publik. Menghentakkan kesadaran publik karena di dalam peristiwa itu kemudian diketahui dia menyasar pada satu kelompok etnis tertentu, dan dia juga sebetulnya menyasar kepada perempuan dengan cara yang sangat khas, yaitu dengan tindak kekerasan seksual. Dari terungkapnya kasus Mei 98, kemudian dia memberikan ruang kepada perempuan dalam kasus-kasus lain, seperti di wilayah-wilayah daerah operasi militer pada masa Orde Baru itu, untuk menyuarakan apa yang mereka alami. Dan ternyata kekerasan seksual itu menjadi salah satu karakteristik ya yang cukup tampil, cukup khas dialami oleh perempuan lintas daerah. Nah, karena itu salah satu rekomendasi utama di masa reformasi, baik itu yang dihadirkan oleh tim gabungan pencari fakta dari tragedi Mei 98 yang dibentuk oleh pemerintah, dan juga oleh seorang ahli independen PBB, yaitu pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, adalah melakukan reformasi hukum. Reformasi hukum khususnya pada isu kekerasan seksual, terutama perkosaan. Tanpa reformasi hukum itu sangat sulit bagi korban dalam konteks terutama ya situasi politik ataupun konteks kekerasan misalnya operasi militer atau yang lainnya untuk bisa memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta pemulihannya. Nah, upaya untuk melakukan reformasi hukum ini sebetulnya diawali dengan mendorong revisi di KUHP. Tapi kan KUHP itu kayak buku tebal ya. Jadi ada banyak sekali isu yang harus dibahas, sehingga isu kekerasan seksual ini justru seperti terdorong ke prioritas belakangan sebelum isu-isu yang lebih besar diselesaikan. Nah, di saat yang bersamaan, peristiwa kekerasan seksual itu semakin lama semakin banyak dilaporkan. Kenapa bisa kita tahu dia semakin banyak dilaporkan? Karena banyak lembaga-lembaga layanan yang tumbuh bersama reformasi yang kemudian memberikan bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dari catatan itu, pada tahun 2010, Komnas Perempuan mengajak banyak lembaga-lembaga layanan di semua daerah di Indonesia untuk memeriksa ulang. Yuk kita lihat seberapa besar sih sebetulnya kekerasan seksual yang dialami gitu. Dan kenapa kekerasan seksual ini tidak dapat ditangani dengan baik? Ternyata memang bukan saja karena harus reformasi hukum isu perkosaan satu itu saja, tapi karena di dalam KUHP dulu ya, ini yang sebelum kita bicara revisi KUHP 2023, dia tumpang tindih dengan peristiwa seperti misalnya pelecehan seksual ataupun pencabulan. Karena itu banyak dulu ada awak-awak media yang kalau sedang pelatihan, saya selalu mengingatkan hati-hati, kata pencabulan dan kata perkosaan itu punya implikasi yang sangat besar bagi akses korban terhadap keadilan, gitu. Nah, selain itu juga banyak bentuk-bentuk yang nggak dikenali sama sekali di dalam undang-undang kita, terutama misalnya pelecehan seksual, dia nggak masuk ke dalam pelecehan. Dulu ada pasal yang namanya perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi kan kemudian itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu kayak pasal keranjang sampah ya. Jadi apa aja masuk gitu yang tidak menyenangkan tuh kayak apa gitu ya kan itu. Nah, jadi dilakukanlah upaya untuk melakukan penelusuran data ulang. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu ciri dari terobosan Undang-Undang TPKS. Dia bukan sesuatu yang konseptual saja, tapi dia sebetulnya berbasis fakta di lapangan. Sehingga tadi mau dia 9, 11 atau bahkan waktu 2010 kami menemukan ada 15 bentuk kekerasan seksual itu betul-betul dialami oleh perempuan Indonesia gitu, perempuan di Indonesia gitu kan. Jadi dia faktual sekali.
hanya penamaan tindakannya yang tidak ada dalam ranah pidana kita. Yang kedua tadi saya sebutkan bahwa ini dimulai dengan gerakan teman-teman di bawah di lembaga layanan. Ini fitur yang sebetulnya agak jarang di dalam undang-undang. Kalau kita jalan ke daerah, biasanya kawan-kawan di daerah tuh tidak terlalu kenal undang-undang apa yang sedang dibahas gitu di nasional. Oh, lagi undang-undang ini misalnya penyiaran gitu. Mungkin hanya kelompok-kelompok yang betul-betul dekat dengan penyiaran ya, yang akan memberikan perhatian gitu. Kalau enggak, masyarakat awamnya kan nggak ikut serta gitu. Nah, kalau di dalam Undang-Undang TPKS disiapkan waktu hampir 6 tahun itu untuk melakukan kampanye yang namanya kenali dan tangani kekerasan seksual, sehingga masyarakat juga terlibat untuk mengetahui betul nggak sih ini kita butuhkan atau dia mengada-ada saja, kan ada pertanyaan itu ya, jangan-jangan ini cuman sekelompok perempuan aja nih yang lagi mikir iseng gitu ya untuk bikin undang-undang gitu kan. Nah, karena dia dilakukan secara bottom up, ini region ya, kita bayangkan Indonesia yang terbentang dari barat sampai timur, utara ke selatan, terlibat semuanya. Berapa banyak sih undang-undang di Indonesia yang semua daerah bergerak untuk turut mendukung upaya memastikan undang-undang ini hadir. Itu mengapa meskipun dia sempat tertunda dalam 2 periode, kita bisa selesaikan dengan cukup cepat ya. Kalau dilihat dari misalnya sebagai perbandingan, Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga itu sudah mau masuk 20 tahun. Gitu, sejak naskah pertama dikirimkan. Kalau untuk Undang-Undang TPKS kita bisa hitung dia dari tahun 2015 sejak naskah pertama dikirimkan dan kemudian menjadi undang-undang di 2022, berarti 7 tahun ya. Cukup progresif gitu untuk sebuah dengan beberapa terobosan yang paling penting juga berbasis pada pengalaman pendampingan korban. Jadi terobosannya yang lain selain tadi ya, dia berbasis data, memang dia dilakukan secara bottom up. Yang ketiga, dia berbasis pengalaman pendampingan untuk membuat terobosan-terobosan itu. Misalnya dalam hukum acara pidana. Selain tadi ya, jadi menemukan bentuk baru yang harusnya dipidanakan, hukum acara pidananya, tetapi juga memperhatikan bahwa sebetulnya kadang-kadang yang menyebabkan persoalan penegakan hukum adalah pengetahuan dari penegakan hukum itu sendiri, baik oleh penegak hukum, aparat penegak hukumnya maupun pihak-pihak lain yang seharusnya ikut terlibat dalam memastikan proses pelayanan dalam penanganan kasus itu. Karenanya misalnya di dalam undang-undang ini mewajibkan bahwa siapapun yang terlibat, apakah aparat penegak hukum atau pendamping, itu harus telah mengikuti pelatihan. Gitu. Ini jarang sekali ya kita temukan di dalam bentuk undang-undang. Mungkin yang ada seperti sistem peradilan pidana anak gitu. Karena kita juga belajar dari pengalamannya, oh ternyata kalau ada diwajibkan tuh dia menjadi sesuatu yang lebih dipahami. Memang saat ini kita masih menunggu aturan-aturan, termasuk aturan turunan pelatihan supaya tadi jurang pengetahuan dari aparat penegak hukumnya bisa segera dikecilkan ya gitu. Apalagi ini kan undang-undang baru dengan banyak terobosan. Terobosan hukum acara pidananya juga banyak yang sebetulnya merasa apa mungkin dilakukan. Tapi ingat sekali lagi, dia berbasis pada pengalaman-pengalaman. Jadi sudah pernah ada yang melakukannya dan berhasil. Misal, untuk korban kekerasan seksual, yang paling penting apa sih supaya dia bisa mau melaporkan kasusnya? Yang pertama adalah dia harus punya dukungan. Kalau nggak ada dukungan, misalnya dia mulai melaporkan terus langsung dia bilang, oh nggak mungkin, itu kamu aja kali yang kegeeran gitu ya. Kalau pelecehan seksual verbal gitu kan ya, disuit-suitin gitu, atau apalagi cuman bahasa yang hanya intonasi yang mungkin kan ya, misalnya mbak gitu kan ya, terus nanti dibilang jangan-jangan mbaknya aja kali yang sensi gitu ya, atau mbaknya aja yang lagi kegeeran gitu misalnya. Nah, dia butuh sebuah lingkungan yang mungkin bilang, oh ya itu nggak benar. Rasa tidak nyaman itu tidak boleh kita pertahankan dengan alasan si pihak yang merasa tidak nyaman ini terlalu berlebihan. Bukan itu gitu. Harusnya ada ruang koreksi agar semua orang cukup nyaman menggunakan ruang publik. Dukungan itu diperoleh dari mana? Yaitu tadi, pertama dinyatakan bahwa itu tindak pidana yang bisa diproses secara hukum. Gitu. Sekalipun seperti pelecehan seksual yang sifatnya verbal non fisik tadi, dia boleh ya dengan delik aduan, artinya nanti bisa dengan menggunakan mekanisme di luar proses persidangan itu sendiri. Tetapi juga yang kedua misalnya pembuktiannya itu nggak dibebankan lagi kepada korban.
gitu. Ini kan yang lebih berat ya. Jadi gimana caranya korbannya bisa membuktikan gitu. Bahkan di peristiwa perkosaan yang sekalipun dia tidak diatur ya secara spesifik di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tetapi ada pasal di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa selain 9 tindak kekerasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, semua bentuk kekerasan seksual yang diatur di peraturan perundang-undangan yang lain juga tunduk kepada undang-undang ini. Gitu. Jadi proses hukum acaranya dan lain-lain itu mengikuti. Begitu juga hak korban. Nah, proses pembuktiannya kemudian sebetulnya lebih menekankan untuk tanggung jawab negara memastikan gitu tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini tentunya membutuhkan juga sebuah lompatan besar. Apalagi misalnya kayak pihak kepolisian ya kan yang menjadi pintu pertama ya untuk bilang bahwa kasus ini bisa diproses hukum atau tidak gitu. Jadi kita membutuhkan kepolisian yang juga bergerak dengan menggunakan teknologi. Misalnya ini masih berat ya, biaya pasti berat banget kan. Kalau kita nonton di film-film tuh kan laporan perkosaan 10 tahun yang lalu yang buktinya mungkin korbannya udah nggak punya, polisinya akan cari dengan DNA gitu ya. Dari potongan sisa kuku, sisa baju kayak gitu-gitu. Jadi rambut gitu. Mari kita bayangkan seperti film-film yang kita tonton dengan terperangah gitu ya. Oh bisa ya gitu ditemukan. Nah, sebetulnya undang-undang TPKS tuh memacu untuk ke sana. Proses pembuktian yang tidak lagi membebankan kepada korban, tetapi justru kepada pihak negara sebagai penyelenggara pelindungan dan penegakan hukum untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Nah, hal lain yang jadi terobosan adalah juga hak korban. Tadi saya bilang bahwa apa sih yang paling dibutuhkan korban pada awal supaya dia bisa memproses secara hukum? Dukungan. Dukungan itu termasuk ada pihak yang memberikan pendampingan. Menjadi korban aja sudah menakutkan dengan traumanya ya. Apalagi harus melaporkan ke polisi. Apalagi ditanya, itu kan pertanyaannya panjang ya untuk BAP dan lain-lain gitu. Dia membutuhkan pendamping untuk bisa melewati fase ketakutan, kekhawatiran, trauma dan lain-lain. Nah, kalau menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendampingan untuk menuju pemulihan ini adalah hak yang perlu diselenggarakan sejak mulai ketahuan kasusnya ada. Sampai seluruh prosesnya, bahkan sampai selesai peristiwa pidananya ini. Maksudnya proses peradilan pidananya. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan, seberat-beratnya pelaku diberikan hukuman, apapun yang ada dalam kepala kita sebagai hukuman terberat bagi pelaku ya. Yang menghidupi trauma itu kan korbannya ya. Pelakunya dihukum terberat bukan berarti dia bisa, ya sudah, nanti malam saya bisa tidur dengan nyenyak karena pelaku sudah dihukum. Enggak seperti itu gitu. Karena itu pendampingan, terutama pendampingan kesehatan jiwa itu akan panjang sebetulnya dari waktu ke waktu. Nah, itu sebetulnya dinyatakan sebagai bagian dari hak korban yang harus dicukupi oleh negara. Termasuk juga misalnya ada pola baru kita menghitung kerugian secara material maupun imaterial yang kita sebut dengan restitusi. Karena selama ini kan kalau ada dipidana, ada denda. Denda itu dibayarkan pelaku kepada negara. Nanti negara yang akan memikirkan pola penggunaan dan lain-lain. Nah, kalau restitusi itu dibayarkan langsung kepada korban. Nah, ini diperintahkan di dalam Undang-Undang TPKS sebagai bagian dari hak dari korban kekerasan. Siapa yang nanti berhak untuk menghitungnya atau punya kewenangan untuk menghitungnya, itu diberikan kepada LPSK misalnya yang selama ini memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selama ini memang menjadi lembaga yang menyediakan tadi upaya untuk memberikan kepastian pelindungan dan pemulihan bagi korban. Tetapi di dalam Undang-Undang TPKS ini dia juga memperkenalkan dan meneguhkan sebuah konsep yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan. Jadi ada sejumlah aktornya yang harus ada, termasuk misalnya pusat-pusat layanan terpadu yang dikelola oleh negara. Sekarang ini pusat-pusat layanan terpadu itu dikoordinir di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi setiap provinsi, kota, kabupaten itu ada pusat layanan terpadunya. Jadi orang nggak perlu kan kalau semuanya harus ngadu ke Jakarta juga berat di ongkos ya gitu.
sebetulnya bisa mengakses pusat-pusat layanan terpadu ini yang dari provinsi dan kota dan kabupaten. Tapi tetap saja masih jauh ya, kan ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten belum tentu gampang dijangkau dari daerah-daerah yang bisa jadi kantong kekerasan itu sendiri gitu. Karena itu dibutuhkan model satelit-satelit gitu. Ini sedang diupayakan dengan misalnya mekanisme kerja bersama, karena sistem pelayanan terpadu itu melibatkan banyak aktor, termasuk misalnya layanan-layanan yang berbasis di masyarakat itu untuk membantu pengaduannya. Juga misalnya diamanatkan kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan pemulihan fisik maupun psikis, ya kan. Ada juga Kementerian Sosial, karena memang untuk pemberdayaan dan lain-lain kan juga dibutuhkan ya dukungan gitu. Apalagi di layanan Kementerian Sosial juga ada rumah singgah, rumah aman dan lain-lain. Nah, aktor-aktor yang lain juga termasuk lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga di dalam masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak korban. Lembaga-lembaga pendamping lah ya, yang kita bilang NGO gitu misalnya, yang seringkali sampai sekarang masih tetap jadi tumpuan masyarakat ya, karena bagaimanapun ada semacam keyakinan bahwa jika ada mata lain yang turut melakukan upaya itu akan lebih memberikan kesempatan akses yang lebih besar untuk memperjuangkan keadilan. Nah, khusus seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ataupun juga kita sudah punya Komisi Nasional Disabilitas, 4 lembaga HAM ini diberikan mandat secara spesifik untuk memantau apakah implementasi dari undang-undangnya itu sudah tepat atau belum, sudah dikerjakan atau belum, sudah bisa memastikan hak korban itu terselenggara atau tidak. Gitu. Termasuk sebetulnya yang perlu kita juga lihat adalah upaya untuk pencegahan. Karena kan bagaimanapun pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Dan pencegahan ini bukan sekedar kalau udah dipidana korbannya jera nanti nggak jadi residivis gitu ya. Berarti ada program lain yang harus dipastikan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk orang betul-betul paham kenapa saya dipenjara ya, atau ini saya dipenjara semata-mata karena lagi nggak beruntung aja ketahuan gitu kan bisa ya gitu. Jadi ini hal-hal lain yang memang harus dikuatkan. Nah, aturan-aturan turunannya sedang disusun, tetapi juga kami mengenali ada banyak yang sebetulnya sudah berjalan. Memang aturan turunan ada yang mau tidak mau harus ditunggu ya, seperti dana bantuan korban. Dana bantuan korban ini kan di dalam Undang-Undang TPKS itu sebetulnya untuk memastikan hak restitusi yang tadi saya sampaikan, ganti rugi langsung kepada korban. Kalau dihitung nanti ternyata pelakunya tuh nggak sanggup, kerugiannya korban kan besar ya dengan peristiwa itu. Tapi mungkin pelaku meskipun udah dilelang rumahnya ini bukan karena dia nggak mau bayar gitu, tapi maksudnya udah asetnya seluruhnya diambil pun sebenarnya belum mencukupi kebutuhan korban itu. Nah, maka negara harus memastikan dia punya dana talangan gitu yang bisa memenuhi kebutuhan korban. Nah, dana seperti ini kan memang membutuhkan pengaturan yang lebih khusus ya. Nah, ini salah satu aturannya. Ataupun tadi koordinasi dalam sistem pelayanan terpadu itu seperti apa ya gitu yang memungkinkan orang nggak tunggu-tungguan, mekanisme rujukan yang sekarang sudah berjalan ini menjadi lebih kuat gitu ya, dan juga membayangkan daerah-daerah yang sulit gitu. Indonesia ini kan pulau-pulau kecilnya banyak, infrastruktur untuk menjangkau ibu kota kabupaten aja nggak semuanya ada ya. Apalagi kalau yang harus nunggu angin gitu ya, ombak dulu, ombaknya reda apa enggak gitu baru bisa. Nah, ini kan hal-hal yang secara spesifik harus kita diskusikan gitu. Nah, untuk Komnas Perempuan kami tentunya turut mengawal diskusi-diskusi ini berbasis pada pengalaman pendampingan korban yang kami konsultasikan bersama lembaga-lembaga layanan. Gitu. Ini baru satu bagian dari pertanyaan Mas Ariefnya ya, belum sampai yang 9. Yang 9 itu apa aja gitu. Saya penasaran yang 9 yang itu. 9 itu, baik. Yang 9 itu yang pertama adalah tentang pelecehan seksual non fisik ya. Pelecehan seksual non fisik ini artinya ya nggak sampai bersentuhan, fisik sama fisik nggak ketemu gitu. Jadi dia bisa bentuknya seperti tadi, siulan, pernyataan gitu ya. Atau mungkin saya melakukan gestur tertentu gitu yang membuat kita nggak. Kalau ingat misalnya
ada situasi di mana seseorang tuh merasa kayak yang dia nggak betul-betul kontak fisik, tapi dia kayak deket sekali gitu ya, sehingga dia merasa sangat risih dan dia udah bilang saya risih nih, tapi kok orangnya tetap mendekat gitu misalnya kan, dan nuansanya seksual gitu ya, bukan cuma sekedar berdesak-desakan karena misalnya kalau di Jakarta tuh bukan karena bisnya penuh padat gitu misalnya, bukan itu. Jadi secara umum saja gitu kalau mau dilihat, pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan yang menyebab bernuansa seksual ataupun mengarah kepada hal-hal seksualitas seseorang yang menyebabkan seseorang juga merasa direndahkan atau merasa tidak nyaman gitu, yang berkaitan langsung ya dengan, karena pelecehan bisa juga nggak seksual kan, gitu. Nah, yang kedua adalah pelecehan secara fisik. Nah, pelecehan secara fisik ini juga ada gradasinya sebetulnya. Kan kita pernah tuh ya dengar kata begal payudara gitu. Itu mau diletakin di mana coba ya? Dia bisa pencabulan, dia bisa juga pelecehan fisik gitu sebetulnya, karena bentuknya serangan langsung juga gitu. Tapi juga ada situasi di mana proses pelecehan ini kalau kita lihat misalnya kan kita pernah dengar ya cerita orang berdesak-desakan di dalam bis atau di dalam kereta gitu ya, ternyata sampai justru sampai keluar semen atau yang lainnya gitu misalnya. Nah, itu di situ. Dan saya senang karena mungkin setelah, jadi jauh sebelum ini kan kita sudah dengar laporan-laporannya gitu. Tapi setelah ada undang-undang TPKS, kampanye itu jadi lebih besar, dan dari banyak kasus yang dilaporkan sekarang lebih banyak lagi orang yang mendukung upaya korban untuk bersuara ya. Karena kan kalau dulu yang ya udahlah lewatin aja gitu ya, langsung aja pada ini. Dan juga dia menuntut kesiapan petugas. Saya dengar bahwa misalnya PT KAI gitu ya, menyiapkan petugas-petugas untuk menerima laporan gitu, gimana menyikapi penumpang yang menghadapi kekerasan seksual. Bahkan waktu itu sampai ada situasi di mana salah satu pengguna ya KAI ditarik gitu kesempatannya untuk menggunakan kereta api lagi karena melakukan pelecehan seksual di dalam kereta apinya. Nah, itu yang pertama, yang pertama ya, pelecehan seksual secara non fisik dan juga pelecehan seksual secara fisik. Kita juga kenal ada yang namanya eksploitasi seksual. Jadi eksploitasi seksual ini sebetulnya dia banyak menggunakan bujuk rayu, tipu daya gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Gitu, mungkin sederhananya kayak gitu. Kata eksploitasi seksual ini sebetulnya pernah disebutkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi dia berarti harus ada unsur perdagangannya gitu. Gimana kalau enggak? Gimana kalau sebenarnya saya cuma janji kawin aja, Dek kita barengan, kalau nanti kamu melakukan itu saya janji deh ngawinin gitu misalnya. Tapi dia nggak pernah punya keinginan untuk mengawini, dia cuma bujuk rayu itu saja. Nah, itu kan dia nggak bisa disebut perdagangan orang gitu. Nah, ini klausul yang seringkali ya sebetulnya membingungkan, karena kalau untuk teman-teman pengada layanan dulu sempat ditulis kalau dalam laporan pendokumentasian kasus tuh Mas disebutnya ingkar janji kawin gitu ya. Jadi kan kasusnya seolah kasus perdata ya, gitu. Padahal ini kasusnya adalah sebuah tindakan seksual yang disengaja gitu untuk mendapatkan layanan itu karena dia tahu relasi timpang yang ada. Sesederhana juga misalnya kalau seseorang tuh yang sudah bilang ya kemarin kamu sama pacar yang itu mau kok sama aku nggak mau gitu ya, jadi kan ada ruang tengah gitu di mana ada gestur untuk melakukan intimidasi, tapi nggak betul-betul intimidasi, tapi cuman yang menggunakan kerentanan yang dimiliki oleh orang itu untuk mendapatkan manfaat seksual tanpa ada sebetulnya tadi upaya untuk membangun relasi yang setara. Atau yang sempat ramai yang staycation di Karawang itu ya Bu ya, itu termasuk betul staycation eksploitasi. Itu betul termasuk. Jadi misalnya kalau dia tahu orang ini termasuk juga misalnya dia kalau kamu tidak menuruti keinginan saya, nggak mesti secara langsung bilang nggak mau, nggak mengikuti aja, kontrakmu tuh di tanganku loh. Saya yang bisa memutuskan kamu akan diperpanjang atau enggak gitu. Sama dengan kasus-kasus misalnya kalau kita dengar ya ada dosen yang memaksa muridnya untuk mencium kalau mau skripsinya diperbaiki gitu misalnya, kan murid nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini kalau dosennya nggak tanda tangan dia nggak bisa lulus, ya enggak gitu. Tapi situasi ini kan rumit karena nanti justru mahasiswinya yang akan dibilang kamunya aja yang mau gitu. Apalagi kalau ada kasus gitu di mana si terlapor ini
adalah dosen yang secara umum mungkin kelihatannya tuh baik, ramah gitu ya, sehingga pihak korbannya justru dianggap yang mengambil kesempatan gitu misalnya. Nah, tapi rentang tadi, misalnya rentang kuasa itulah yang kemudian menjadi cara kita untuk melihat apakah eksploitasi seksual itu terjadi atau tidak. Ya. Nah, itu yang ketiga, eksploitasi seksual. Ini sampai 9 banyak nih, saya juga lagi ngitungin. Baru 3 ini. Baru 3 nih. Tapi mungkin tidak dalam urutan pasal ya. Iya, Jadi, nah, kita juga mengenal di situ ada yang disebut dengan pemaksaan perkawinan. Ya. Pemaksaan perkawinan ini contoh kasusnya cukup banyak. Termasuk misalnya masih ada kebiasaan agar korban perkosaan itu dikawinkan aja sama pelakunya, gini ya, karena dianggap itu untuk menyelesaikan aib yang terjadi. Ini pertanyaan penting nih ya, aibnya siapa yang kita selesaikan, gitu. Dan ini kalau ingat ada kasus-kasus di mana, termasuk salah satu kasus di kementerian ya, yang dia sebetulnya dilakukan beramai-ramai, perkosaannya berkelompok, tuh satu orang disuruh nanggung jawabin gitu ya, untuk tadi itu dipilih siapa yang belum kawin di antara para pelaku gitu kan, kira-kira itu yang terjadi gitu. Nah, kebanyakan kasus serupa ini akan meninggalkan ataupun menghasilkan kekerasan yang baru bagi korbannya gitu. Kenapa baru? Karena kalau memang mau dia kawini kan dari awal dia akan ngajak kawin baik-baik kan, nggak mungkin dia melakukan perkosaan dulu baru dikawini. Kira-kira kalau jadi pelaku menggunakan ruang itu, maka akan lebih banyak pelaku yang sebetulnya mengawini korban untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya. Akibatnya banyak juga korban yang menghadapi KDRT, kekerasan oleh pasangannya itu, atau termasuk ditinggalkan begitu saja. Jadi habis kawin ya si laki-lakinya kabur aja gitu kan, karena sudah dianggap selesai gitu. Termasuk juga yang dianggap sebagai pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak, gitu. Ini tentunya kita berupaya untuk mencegah misalnya kasus-kasus di mana anak ini kan banyak juga yang tidak bisa menyatakan apakah dia mau atau tidak mau ya menikah dengan seseorang yang mungkin dipilihkan oleh orang tuanya, anak yang dilatih untuk patuh gitu kan ya, apalagi kalau dianya punya kesenjangan ekonomi gitu dan dia berpikir oh ya ini mirip-mirip dengan eksploitasi seksual sebetulnya, tapi ada pemaksaan yang sangat halus di situ karena anak ini berpikir, apalagi orang tuanya berpikir juga dan menyatakan itu, kalau kamu menikah kurang satu mulut untuk dihidupi gitu kan ya, syukur-syukur nanti dari uang perkawinan itu kita dapat ini yang lebih besar gitu ya, ataupun dukungan ekonomi yang memungkinkan kita bisa lebih baik gitu kehidupan ekonomi keluarganya. Jadi kan sebagai anak yang dilatih untuk patuh, untuk berbakti pada keluarga gitu, kira-kira apalah responnya anak perempuan yang juga mungkin selama ini berpikir kalau nggak kawin ruang apa lagi, toh saya sekolah mungkin juga nggak bisa tinggi, habis sekolah juga nggak tahu mau kerja apa, itu lihat apa saya jadi TKW nanti bagaimana kayak gitu ya. Jadi ada panjang sekali pemikiran. Jadi pemaksaan perkawinan adalah juga buat kami bentuk kekerasan seksual. Ada praktik-praktik pemaksaan perkawinan juga di tengah masyarakat kita yang hidup gitu ya, maksudnya hidup di tengah masyarakat kita. Saya nggak tahu misalnya apakah Mas Arief pernah dengar yang namanya kawin Cina buta. Kawin Cina buta. Jadi ini sangat khas sekali. Jadi kalau kita tahu ya misalnya dalam komunitas Muslim kan kalau sudah talak 3 atau talak 1 dari istri, itu suami istri nggak bisa langsung rujuk. Masing-masing dari mereka harus menikah dulu dengan orang lain. Kemudian kalau jodoh itu panjang mereka bisa rujuk kembali. Nah ada praktik yang ya ini kalau perkawinan tuh dianggap nggak terlalu serius ya, jadi main talak rujuk aja gitu kan, oh saya talak kamu gitu misalnya dan seterusnya. Terus ingin rujuk lagi kan nggak bisa langsung. Jadi si pihak, kalau yang laki-laki kan ya karena diperbolehkan beristri lebih satu untuk menikah dengan satu pihak lainnya supaya bisa rujuk dengan istri awal, ya bisa aja dia tetap mempertahankan perkawinannya. Tapi kan kalau untuk perempuan dia harus menikah dulu dengan orang lain baru dia bisa kembali rujuk dengan
pasangan sebelumnya. Jadi ini praktik di mana orang menyewa, quote and quote ya, meminta kepada pihak lain untuk mengawini si perempuan ini untuk kemudian diceraikan supaya dia bisa rujuk. Jadi praktik yang tadi itu kawin semata untuk rujuk dengan pasangan sebelumnya. Itu yang disebut dengan kawin Cina buta yang sebetulnya dilarang oleh agama. Gitu ya. Kalau kami dengarkan, karena kami pernah tanya dengan para ulama gitu, ini sebenarnya boleh ya gitu, muhalil ini istilahnya kan, oh nggak boleh gitu, kok praktiknya tetap ada ya, memang ada dalam masyarakat, dan itu akan sangat menyulitkan perempuan. Kenapa? Karena dia bilang nggak mau, dibilang oh berarti kamu nggak mau rujuk sama saya ya. Dia bilang mau, itu juga rumit ya. Gimana caranya membuktikan saya udah menikah dengan orang lain sebelum rujuk dengan Anda? Salah satu caranya adalah melakukan hubungan seksual suami istri kan. Setelah menikah itu untuk menyatakan bahwa memang betul saya pernah menikah dengan. Tapi itu kan orang yang tidak saya kenal, orang yang ataupun saya kenal tapi saya nggak punya maksud untuk menikah dengannya. Ataupun kalau saya sudah melakukan hubungan itu, kira-kira suaminya akan kembali mau atau enggak? Atau suami kayak bilang, ya saya nggak mau lah, kamu udah tidur sama yang lain sih. Gitu, jadi dia rumit sekali bagi si perempuan gitu. Jadi kami dilaporkan, kan sekali lagi ya, kasus-kasus itu bukan kasus yang theoretical gitu, kasus ini betul ada dilaporkan. Dan Komnas Perempuan pernah menerima laporan itu ketika suaminya sendiri yang memutuskan, kamu kawin sama si A ini ya, nanti kita bisa rujuk. Istrinya pikir, ya sudah. Begitu dia menikah, suaminya bilang, saya nggak mau lagi nih. Ini kan dia dicerai dari yang ditunjuk suaminya, suaminya juga nggak mau rujuk. Terus saya bilang, terus saya gimana dong? Saya dianggap sebagai orang yang tidak baik-baik di dalam komunitas. Karena ya itu tadi, kok mau? Kan gitu, di saat yang bersama dia serba salah ya. Kok mau kamu disuruh kawin 1 malam aja, terus kamu mau kembali rujuk sama suamimu? Istri atau perempuan macam apa yang mau tidur dengan satu orang laki-laki demi untuk laki-laki yang lain? Itu kan langsung karakter penghukuman moral kita kepada perempuan masuk. Jadi kasus serupa yang tadi saya sampaikan tuh betul terjadi di masyarakat gitu. Pernah terjadi sekurang-kurangnya dan mungkin masih terjadi tapi tidak dilaporkan lagi karena terakhir kami dapat laporannya itu tahun 2009. Nah, jadi dalam proses tadi ya, pendokumentasian untuk undang-undang TPKS-nya. Kasus pemaksaan perkawinan lain yang juga dikenali oleh Komnas Perempuan, misalnya peristiwa di mana perempuan tuh ditangkap, diculik gitu untuk dikawinkan. Gitu. Itu juga ada. Jadi perampasan kemerdekaan ya untuk penguasaan dalam perkawinan itu. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi bagian nih dari undang-undang TPKS. Makin banyak ya. Lanjut. Iya. Nah, kita juga mengenal ada yang namanya perbudakan seksual. Ya. Kita lihat misalnya kata perbudakan seksual itu dulu kita kenali kok, gitu. Di mana? Di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Undang-Undang Pengadilan HAM itu dia memidanakan 2 tindak pidana besar, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya dia harus dilakukan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, itu dia harus dilakukan secara sistematik dan meluas terhadap masyarakat sipil. Nah, bagaimana kalau perbudakan seksual itu dilakukan terhadap satu perseorangan saja, tidak dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan itu? Di mana kita akan letakkan? Ternyata model seperti itu nggak terlalu tampak ya di dalam hukum pidana kita. Saya ambil contohnya misalnya, mungkin lebih gampang contoh kali ya dibandingkan dengan definisi hukum ya, karena sangat rigid kan ya. Tapi saya ambil contohnya misalnya gini, kita mungkin mengenali kasus di mana ada pernah kasus seorang perempuan ini dia dikunci di dalam rumah oleh suaminya. Kalau ingat dekat-dekat Jakarta sini nih, hampir nggak pernah dia punya sentuhan dengan tetangga. Suaminya datang, itu ya semata-mata untuk melakukan hubungan seksual aja. Istrinya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi dia diperlakukan seperti hak milik yang ditempatkan seperti budak jadinya kan, dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa pergi, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu misalnya. Nah, jadi itu yang juga hadir ya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk lain, nah ini kita kenal kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya kan? Sebelumnya
mungkin lebih banyak orang mengenalinya di dalam Undang-Undang ITE ya, Ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi bahasa di dalam Undang-Undang ITE itu sumir sekali, sampai bisa nggak ketahuan yang mana korban, yang mana pelaku ya jadinya. Ambil contoh kan, kalau kita lihat kasus ITE itu yang pernah viral banget ya, Ibu Baik Nuril ya. Ya, yang di NTB Bu ya. Di NTB, Iya, betul. Dia mengalami intimidasi, pelecehan seksual, terus dia melakukan transmisi, kemudian dia justru jadi pihak yang dikriminalisasi karena dianggap melakukan transmisi muatan seksual, ya kan? Iya. Nah, tapi di mana kita meletakkan misalnya kasus seorang perempuan yang misalnya nih, saya sekarang gini, saya send ke Mas Ariefnya, muatan seksual yang Masnya nggak suka, mau dibilang non fisik tapi dia ditenggarai, saya juga akan bilang oh ya saya cuma kirim aja, nggak ada maksud apa-apa gitu misalnya ya. Nah, ketika dia menggunakan ruang seperti elektronik ini, maka langsung jatuh tarafnya ada kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Memang ini akan sangat banyak ya, dan diharapkan sebetulnya dia bisa mengatasi jurang hukum yang ada, termasuk gimana kalau seseorang itu dieksploitasi tapi lewat media elektronik. Gitu. Misalnya, oh kamu cantik kan, terus dirayu untuk melakukan apalah gitu ya, video seks, chat seks gitu dan lain-lain gitu, dan kemudian disebarluaskan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya pengaturannya masih sangat sumir karena di antara irisan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, hal lain juga di dalam kekerasan seksual berbasis elektronik ini ya. Dia memungkinkan kita juga mengeksplorasi bentuk-bentuk baru elektronik yang kita sekarang belum tahu ya. Yang ada memang misalnya kan kita pernah lihat nih foto seseorang, badannya siapa, mukanya siapa, kemudian itu yang disebarluaskan, ya kan? Atau sekarang kalau pakai AI malah bisa sampai video-videonya ya, nggak ketahuan lagi gitu wajahnya siapa ini sebenarnya gitu, dan apa betul tindakan itu ada atau enggak gitu misalnya. Nah, jadi model-model seperti itu yang sebenarnya bisa masuk ke dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Kita juga mengenal ada yang namanya pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi. Ini dekat-dekatan nih. Pemaksaan kontrasepsi itu ketika seseorang dia sebetulnya tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau dia bahkan tidak tahu gitu. Dan dia tidak pernah ditanya apakah dia mau atau enggak. Contoh yang paling gampang, sebetulnya ini dilaporkan ke Komnas Perempuan. Yang pertama tuh kawan-kawan disabilitas, terutama disabilitas mental. Mereka sudahlah dipasung ataupun dikurung di dalam rumahnya, tapi tetap hamil, gitu kan? Terus orang tanya, gimana dong? Gitu. Seharusnya kan dicari pelakunya ya, masa orang di dalam rumah dikurung masih tak bisa hamil gitu. Nah, meskipun pelakunya ditangkap terus mikir, tapi nanti satu waktu jangan-jangan ada orang lain yang memanfaatkan, gimana dong? Dia sendiri nggak bisa mempertahankan dirinya, mungkin dia juga kesulitan untuk bisa mengasuh anak yang lahir dari itu. Sehingga orang lain yang kemudian mengambil keputusan untuk melakukan atau memasangkan kontrasepsinya. Atau bahkan selain kontrasepsi kan sifatnya periodik ya, bisa jadi juga diambil langkah kontrasepsi yang cukup radikal, termasuk dengan sterilisasi. Nah, ini kita maksudkan dengan sterilisasi paksa. Jadi sekalian ya pemaksaan kontrasepsi dengan sterilisasi ya. Kalau pemaksaan kontrasepsi itu menyebabkan fungsi reproduksinya tertahan dalam periodik, kalau untuk sterilisasi berarti sama sekali kapasitas reproduksinya dihilangkan ya. Nah, ini memang menimbulkan percakapan baru yang sangat penting tentang bagaimana sebetulnya mendapatkan konsen atau persetujuan dari pihak, apalagi kawan-kawan kita yang disabilitas, tentang dia mau melakukan apa terhadap tubuhnya. Itu kan sulit ya. Gitu. Dia membutuhkan profesional itu, dan karenanya kemudian dimintakan di dalam undang-undang ini harus ada sebetulnya upaya untuk mengetahui persetujuan dari pihak si perempuan ataupun laki-laki yang akan dipasangkan kontrasepsi itu ataupun mengalami sterilisasi. Biasanya juga kawan-kawan yang hidup dengan HIV/AIDS itu juga menghadapi situasi yang sama ya, karena ada
kekhawatiran bahwa anak yang dilahirkan itu akan sudah terpapar dengan virusnya. Padahal ada cara lain untuk memastikan tidak terpapar. Nah, yang terakhir kalau saya tidak salah menghitung ya, ini adalah penyiksaan seksual. Kalau penyiksaan seksual ini sifatnya bahkan lebih spesifik lagi. Kata penyiksaan itu sebetulnya sangat rekat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98, di mana kita meratifikasi atau mengesahkan konvensi menentang penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam atau tidak manusiawi. Penyiksaan itu secara gampangnya mungkin, gambarkan misalnya gini, dia dilakukan oleh aparat ataupun pejabat negara, pejabat publik secara langsung ataupun di dalam pengetahuannya, terhadap seseorang untuk mendapatkan informasi ataupun untuk menghukum dia atas sesuatu. Mungkin kalau dulu tuh catatan kita seperti ini kan, orang ditangkap gitu, terus untuk mendapatkan keterangannya dia dipukuli supaya dia memberikan pengakuan gitu misalnya. Jadi kayak gitulah bentuk penyiksaan. Tapi di dalam KUHP kita kan nggak ada kata penyiksaan, yang ada cuman penganiayaan. Padahal kalau itu dilakukan oleh aparat dalam tugasnya secara formal ataupun diketahui misalnya saya petugasnya nih, terus saya tahu masnya lagi melakukan pemukulan ini, tapi saya nggak menghentikan karena dari cara melakukan itu saya mendapatkan informasi, atau saya sebagai petugas menghukum dia atas sesuatu yang dia lakukan ataupun orang lain lakukan. Nah, itu yang masuk ke dalam klausul penyiksaan. Tetapi tindakannya sendiri bisa saja memuat tindakan-tindakan yang menyasar kepada seksualitas seseorang, alat seksual seseorang gitu ya, ataupun memiliki nuansa seksual. Kita misalnya dengarkan dulu pernah ada nih kasus nggak lama sebelum ini, ada anak perempuan yang ditahan di dalam oleh pihak kepolisian gitu, yang kemudian ternyata terjadi perkosaan di dalam tahanan itu. Ya, ini ada di salah satu provinsi kita di timur Indonesia. Tapi yang kami tahu memang kasus ini kemudian sudah ditindaklanjuti ya dan sebagainya. Nah, peristiwa perkosaan di dalam tahanan ini termasuk penyiksaan seksual. Kita nggak bisa bilang itu hanya perkosaan. Kenapa? Karena dia dilakukan di dalam sebuah lingkungan terhadap tahanan, dilakukan oleh petugas dalam kapasitas resminya. Jadi kita nggak bisa bilang dia lagi dalam situasi bebas ya. Gitu. Jadi penyiksaan ini juga bisa dilakukan atas dasar diskriminasi, gitu. Misalnya, karena kita tuduh atau kita anggap atau kita ketahui dia punya latar belakang misalnya pekerja seks gitu misalnya ya. Terus karena itu ketika dia ditahan justru dia diminta untuk melayani gitu petugas gitu misalnya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu maka dia jatuhlah talaknya sebagai penyiksaan seksual, gitu. Nah, memang nuansanya agak tipis-tipis gitu ya kalau dilihat. Ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk menamakan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana yang tertentu itu. Tapi sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu nggak hanya 9 yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, tapi dia mengatur semua tindak pidana lainnya yang juga diatur misalnya dalam KUHP. Di KUHP kita masih mengenal perkosaan yang definisinya sudah diperluas, ini meskipun nanti baru akan terjadi 2026 ya. Aparat penegak hukum juga lagi bingung cara ngapalinnya kan, karena kalau misalnya dulu 285 perkosaan, 285 sekarang bukan perkosaan lagi gitu misalnya. Nah, jadi itu ada juga pencabulan ya yang kita kenal gitu misalnya, ada juga tentang tadi perampasan kemerdekaan untuk tujuan menguasai di bawah perkawinan yang sebenarnya mirip dengan pemaksaan perkawinan gitu kan. Jadi ini ada beberapa, tapi juga ada undang-undang perlindungan anak yang menyatakan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya persetubuhan apapun terhadap anak itu dianggap sebagai statutory rape ya. Jadi menurut undang-undang kalau kita baca undang-undang perlindungan anak dia nggak ada bedanya tuh. Karena anak dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memberikan konsen secara utuh. Adalah orang dewasa ya yang harus memastikan tanggung jawab pelindungan anak itu terjadi. Atau kita punya undang-undang KDRT, kita punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang gitu yang di dalamnya juga ada tindak kekerasan seksual. Jadi semua aturan undang-undang lainnya itu tetap berlaku. Dia bukan dihilangkan, tapi mereka harus mengacu pada terobosan-terobosan yang ada untuk penyelenggaraan baik itu penanganan korbannya, penegakan hukumnya maupun upaya pencegahannya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal tadi, sejauh ini
aparat penegak hukum pun belum memahami sepenuhnya undang-undang ini. Bahkan beberapa waktu lalu kita mendengar ada perempuan melaporkan kemudian diabaikan atau ditolak dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sikapnya Komnas Perempuan? Sebetulnya setiap kasus tuh perlu diperiksa ulang ya. Tentang misalnya kenapa dia diabaikan atau ditolak. Apakah betul karena nggak tahu? Ya. Atau ada alasan lainnya gitu. Karena banyak juga alasan lainnya ya. Dalam proses setidak-tidaknya yang dikenali oleh Komnas Perempuan dalam proses pelaporan kasus oleh pihak korban. Tapi memang sekali lagi undang-undang ini masih sangat baru ya. Baru ya. Gitu. Dia butuh waktu, bahkan kalau kami ke daerah itu kami seringkali jadi pihak yang membawakan undang-undangnya gitu. Nah, saya sih berharap bahwa undang-undang ini akan disosialisasikan secara masif. Saya ingat misalnya undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga itu upaya pelatihannya kan dilakukan sangat masif ya. Gitu. Jadi kalau membayangkan sekarang ini ada juga yang mengatakan ya karena tahun 2022 baru diterbitkan, penganggaran sudah tertutup kayak gitu-gitu ya, juga ada kan isunya. Tapi saya pikir ada ruang-ruang terobosan lain yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan? Ini mungkin yang bisa menjawab beberapa keresahan ya tentang pengetahuan aparat penegak hukum. Kami sedang mengembangkan sebuah standar materi dasar minimal yang harus ada dalam pelatihan untuk aparat penegak hukum untuk penegakan undang-undang TPKS. Ini sangat penting karena kalau tidak nanti proses misalnya tadi pendekatannya, perspektifnya itu kan paling utama ya. Bukan hanya sekedar keterampilan. Kalau keterampilan penyelidikan menurut saya malah polisi, jaksa, hakim udah nggak usah diceramahi ya, gitu jauh lebih jagoan gitu. Apalagi kan misalnya undang-undang sebelum undang-undang TPKS lahir, misalnya di Mahkamah Agung itu sudah ada Perma 3 tahun 2017 tentang sebetulnya pedoman untuk mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yang sebagiannya itu diadopsi di dalam undang-undang TPKS. Misalnya tidak boleh menggunakan cara-cara yang justru membuat korban tuh terpojokkan, direndahkan gitu atau menggunakan diskriminasi untuk membuka ruang impunitas bagi pelaku gitu. Nah, itu juga diserap gitu. Di jaksa juga ada peraturan jaksa tahun 2021 tentang penuntutan untuk perempuan berhadapan dengan hukum. Yang sebetulnya belum ada nih kepolisian. Kepolisian bentuknya masih sangat umum, kebijakan untuk penyelidikan yang juga memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tapi belum ada semacam pedoman yang lebih spesifik ya untuk bagaimana memeriksa kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi selain kami lagi menyiapkan tadi seperti modul standar materi dasar pelatihan undang-undang TPKS yang nanti bisa digunakan oleh aparat penegak hukum dan juga pendamping. Kita juga mendorong ada kebijakan yang lahir di tingkat kepolisian untuk penyelidikan kasus. Nah, satu lagi yang sangat penting sebetulnya kita coba dorong juga supaya pengetahuan jadi lebih cepat nih. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian itu harus segera ada gitu. Karena unit ini hampir bahkan orang nggak tahu bahwa ternyata di kepolisian itu ada unit khusus loh yang dibentuk, tapi dia unit kecil gitu. Karenanya kalau dia menjadi direktorat, posisi strukturalnya menjadi lebih kuat, jumlah para penyidik yang dibekali dengan pengetahuan itu akan lebih besar karena kan selalu struktur itu punya implikasi pada program ya, gitu. Dan ini strukturnya akan sampai ke kepolisian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten gitu. Dan harapan kita dengan penguatan struktur ini juga bisa menguatkan peran-peran di tingkat polsek ya, polisi-polisi sektor gitu. Apalagi banyak polisi sektor sekarang kan tidak memiliki kewenangan penyidikan. Nah, dengan penguatan direktorat untuk perempuan dan anak ini, kita juga berharap lebih banyak poluan yang bisa direkrut dalam posisi yang strategis gitu. Sebetulnya kan sejarah poluan direkrut itu justru karena ada kasus perempuan, baik itu perempuan sebagai korban yang melaporkan, perlu diselidiki secara khusus, ataupun perempuan yang berkonflik secara hukum. Jadi dia yang dijadikan tersangka gitu misalnya. Secara perspektifnya, meskipun dia di dalam pasalnya hanya dilekatkan pada pendamping, harapannya adalah yang menanganinya itu diutamakan lah
orang yang bersamaan jenis kelaminnya. Kenapa? Karena misalnya mungkin akan sulit bagi saya sebagai pendamping nih, misalnya Mas korban atau seorang laki-laki lah ya, menjadi korban kekerasan seksual, mungkin akan lebih sulit bercerita ke saya yang perempuan dibandingkan dengan pendamping yang laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi bukan cuma soal proyeksi pelaku, tetapi ada ruang-ruang yang kita anggap kan women's talk gitu ya. Ini ruangnya hanya perempuan dengan perempuan yang paham, laki-laki dengan laki-laki yang paham gitu misalnya. Atau minimal kita nggak merasa sungkan karena jenis kelamin kita berbeda untuk mengungkapkan apa yang kita alami. Kayak misalnya tadi pertanyaannya Masnya kan, saya juga agak kesulitan menjelaskan pemeriksaan utuh gitu, karena saya merasa sekurang-kurangnya saya, aduh gimana saya menjelaskannya nih ya gitu. Karena secara kultur kan kita dididik untuk memisahkan ini ya, hal-hal yang dianggap tabu, dan seksualitas itu masih tetap dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga sulit untuk membincangnya lintas jenis kelamin. Nah, karena kasus kekerasan seksual itu terjadi paling banyak pada perempuan dan anak. Bukan berarti laki-laki dewasa nggak jadi korban, juga ada gitu kan. Tapi karena lebih banyak perempuan dan anak, maka harapan kita petugas-petugas perempuannya juga jadi lebih banyak dan lebih terlatih. Sehingga menimbulkan rasa yang lebih nyaman untuk bisa si korbannya ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk proses hukumnya. Gitu. Jadi ada memang sejumlah hal yang sedang kita siapkan, kita dorong bersama. Dan penuh harap tentunya ya, aturan-aturan turunan ini kan sedang dikoordinasikan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya. Dan kami sih berupaya untuk melakukan dorongan ya, mempercepat itu ataupun memberikan masukan pada muatan. Satu lagi memang yang dikerjakan bersama lembaga-lembaga HAM seperti tadi saya sampaikan, mandat kami adalah pemantauan. Jadi kami sudah memberikan juga masukan usulan kami tentang rancangan aturan turunan untuk bagaimana koordinasi dan pemantauan itu sendiri. Bu, saya akan beralih ke hubungan perempuan dengan politik. Tapi sebelum itu saya mau mengajukan satu pertanyaan. Masih tentang TPKS. Adakah langkah praktis dari Komnas Perempuan bagi perempuan dimanapun, terutama di daerah yang sulit dijangkau misalnya, untuk berani melaporkan gitu, bahkan tanpa harus membaca undang-undang TPKS misalnya gitu. Jadi dia merasa inferior mungkin atau jauh dari akses kekuasaan gitu. Apakah ada langkah praktis dan gampang, harus lapor kemana, dengan modal bekal apa, dengan bukti apa, kalau memang perlu bukti gitu Bu? Ini pertanyaannya sebetulnya sangat sulit ya untuk dijawab. Jadi semakin lama saya mengenali persoalan infrastruktur di Indonesia, dia gini, pertanyaan ini sangat juga tergantung. Misalnya di Jakarta juga banyak korban yang belum tentu mau melaporkan kasusnya, sekalipun akses transportasinya gampang gitu ya, ataupun terjangkau lah wilayah hukumnya. Nah, mungkin untuk situasi seperti ini saya akan bilang jangan khawatir, laporkan saja dulu. Cari tahu, karena mungkin sebagian besar dari kita yang ada di Jakarta sangat erat dengan gadget gitu ya. Cari tahu posisi P2TP2A, Pusat Layanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak, atau UPTD yang disebut dengan UPTD PPA, Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan itu ada di kota provinsi di Jawa ya, gampang untuk dicari gitu misalnya. Tapi kalau yang di daerah-daerah yang terpencil, misalnya di pulau-pulau gitu ya, tadi saya sampaikan itu yang harus nunggu speedboat dulu gitu, ombak dulu gitu kan, dan lain-lain. Gimana? Ini yang kami bahas sebetulnya. Jadi kami sedang mendorong agar dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu, sebetulnya misalnya di Kementerian Kesehatan ini kan ada pusat-pusat kesehatan, dan pusat-pusat termasuk satelit ya, bahkan ada puskesmas keliling gitu misalnya. Nah justru pencatatan pertama harusnya di sini, karena misalnya Undang-Undang TPKS itu memberikan kekuatan pada catatan medis gitu. Jadi kalau dia dicatatkan dengan baik, dilaporkan pada saat itu, catatan inilah yang akan berguna nantinya untuk proses berikutnya.
Karena misalnya tadi ditanyain bukti ya, kalau harus nunggu 2 minggu dulu baru ombaknya selesai, ini nyampe ke kantor polisi untuk visum udah nggak ada lagi bekas-bekas kan gitu. Jadi catatan pertamanya adalah rekam medis ini justru. Jadi jangan ragu-ragu untuk melaporkan itu bahkan kepada petugas kesehatan untuk dicatatkan secara baik. Tapi sekarang masalahnya belum tentu semua petugas kesehatan, tadi kan kita bicara aparat penegak hukum, belum tentu semua petugas kesehatan ataupun paham bahwa di dalam undang-undang TPKS ini ada kemungkinan mereka membantu korban, bahkan diamanatkan untuk bisa menjadi kekuatan pembuktian. Karena itu kita perlu bekerja bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan nih program, dulu ada namanya program kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah sosial, masalah kesehatan masyarakat gitu. Gimana caranya supaya sampai yang paling kecil ini kan ya puskesmas keliling, posyandu gitu misalnya, itu bisa menjadi pihak pertama di mana melaporkan. Hal yang lain adalah tadi kita hampir nggak mungkin menjangkau semua desa, tapi sekarang dengan undang-undang desa itu kan desa punya otonominya, desa punya kemungkinan untuk membentuk sebuah unit ataupun bentuk tanggap lainnya ketika ada kasus yang terjadi di wilayahnya. Dan ada desa-desa yang sudah berhasil, misalnya ada korban di dalam desa itu, mereka yang memastikan nih membantu biaya transportasi korban untuk melaporkan kasusnya. Sekali lapor kan nggak bisa langsung ya, kadang-kadang harus bolak-balik untuk pemeriksaan kasus dan lain-lain, pendampingan. Tapi mereka juga menyediakan pelatihan untuk pendamping dan seterusnya itu supaya saat melakukan pendampingan korban pihak yang mendampingi juga tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, karena kalau tidak, kalau sekedar menyemangati, ayo lapor korbannya gitu. Korbannya juga bingung karena yang siap menerima laporannya belum tentu ada. Terus kita bilang, lapor aja ke pihak kepolisian. Aduh, polisinya masih 2 pulau lagi nih gitu misalnya kan. Jadi ini hal-hal yang sedang kami persiapkan gitu ya, dan juga menjadi bagian dari yang dipikirkan dalam aturan turunan. Nah, sekarang kita beralih ke tema politik, Bu. Komnas Perempuan mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan dalam politik, dalam pemilu. Nah, ini tahapan pemilu sudah dimulai dan tahun depan sudah puncaknya lah. Nah, Komnas Perempuan apakah sudah tercipta ruang aman bagi perempuan sepanjang tahapan-tahapan pemilu dan sampai nanti pemungutan suara atau dan setelahnya? Ini pertanyaan juga, ini pertanyaannya sulit-sulit ya, katanya mau santai aja gitu. Jawabnya santai tadi. Iya, pertanyaannya rumit-rumit loh ini Mas, nggak bisa dijawab dengan sangat simpel gitu ya. Jadi gini, Komnas Perempuan kami berupaya untuk membuat seperti kawasan bebas kekerasan. Mungkin kalau kita lihat di banyak tempat itu kan ada tulisannya zona berintegritas gitu misalnya ya, untuk untuk melawan praktik korupsi. Nah, kita bayangkan sedang mengembangkan sebuah situasi di mana semua orang bersepakat bahwa ruang kerja dimanapun, ruang publik dimanapun itu adalah harusnya menjadi zona yang bebas dari kekerasan dalam berbagai bentuknya, termasuk kekerasan seksual pada siapapun, dan mungkin yang paling utama adalah bagi perempuan karena masyarakat kita bagaimanapun masih menempatkan perempuan sebagai objek seksual lebih banyak dibandingkan laki-laki dijadikan objek seksual ya. Nah, dengan model seperti itu maka kita mendorong agar semua institusi itu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan mereka memiliki mekanisme dan program untuk mencegah dan menangani kekerasan. Dengan perhatian pada kerentanan khusus dari perempuan misalnya untuk kekerasan seksual. Sebenarnya cukup banyak kementerian lembaga yang sudah mengadopsinya. Kami mencoba mendiskusikan ini dengan pihak penyelenggara pemilu juga supaya jangan sampai kami dapat laporan ya justru dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Itu step pertamanya gitu. Dan juga memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang bisa mengindikasikan atau mengarah pada tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena sebelumnya memang kami mendapatkan laporan ya, ada indikasi terjadi tindak kekerasan seksual dalam proses seleksi penyelenggara pemilunya gitu. Jadi kami meminta agar itu diperiksa apa yang sebetulnya terjadi, lalu bagaimana caranya kita membangun sebuah kebijakan agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi, dan apa yang bisa kita perbaiki sebagai bagian dari dorongan ataupun dukungan kita bersama bagi pemulihan korban.
Nah, itu juga sudah kami diskusikan bersama dengan pihak penyelenggaranya, Bawaslu dalam hal ini. Nah, satu lagi yang kami sayangkan sebetulnya adalah aturan calon. Jadi kalau kita lihat dari pemilu 2019 itu sebetulnya ada komitmen ya untuk calon-calon ini juga orang-orang yang dikenali tidak memiliki rekam jejak kekerasan, termasuk kekerasan untuk perempuan, kekerasan seksual terutama. Nah, ini kan sekarang aturannya agak berubah ya gitu, dan kita melihat bahwa justru dia memberikan ruang yang lebih besar bagi mungkin orang-orang yang sebetulnya pernah terlaporkan gitu ya, dan terbukti secara hukum gitu misalnya. Tentunya untuk dia betul-betul mencalonkan diri bisa jadi juga dia berpikir gitu, jangan-jangan kasusnya nanti dijadikan kasus yang viral yang ini menyulitkan dia. Tapi sebagai sebuah aturan dia kan penting untuk menegaskan komitmen kita pada penghapusan kekerasan. Betul. Nah, hal lain yang kami perbincangkan adalah bagaimana membuat ruang pemilu itu sendiri juga tidak menjadi ruang yang kemudian membuka kesempatan kekerasan seksual itu, misalnya melalui pelecehan seksual non fisik terhadap kandidat mau laki-laki maupun perempuan gitu ya. Apakah karena fitur tubuhnya kah, atau cara berpakaian itu yang kemudian diviralkan atau yang lainnya gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa meniup peluit supaya bilang oh ini offside nih gitu kan, nggak boleh nih black campaign seperti ini atau yang lainnya gitu. Nah, itu juga kita lihat tentunya Komnas Perempuan juga membuka diri ya untuk pengaduan-pengaduan, dan kita jadikan ini bagian yang tidak terpisahkan dari peran Komnas Perempuan dalam pemantauan. Sekali lagi saya ingin menggunakan ruang ini untuk mengatakan bahwa Komnas Perempuan itu sebenarnya nggak mendampingi satu persatu kasus. Ini yang sering orang tanya ya, jadi kalau udah datang ke Komnas Perempuan kami didampingi nggak, bantuan hukum, rujukan gitu, konseling dan lain-lainnya. Enggak, kami mengembangkan sistem rujukan. Jadi kalau ada pengaduan yang misalnya pengaduan pertama datangnya Komnas Perempuan, kita akan periksa sebenarnya kebutuhannya seperti apa, lalu kami akan memberikan rujukan itu. Ataupun kalau misalnya ternyata dia sudah lapor kasusnya, dia ada pendamping, ada kuasa hukum, ada macam-macam, tapi kami kesulitan dalam koordinasi kasusnya supaya proses ini ditindaklanjuti dan lain-lain. Karena itu kami akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang relevan. Atau juga bisa jadi ini ada kasus yang menurut kami butuh keahlian untuk melihat di mana sih sebetulnya kerentanan perempuannya, kekerasan berbasis gendernya itu di mana. Jadi Komnas Perempuan juga bisa menjadi pihak yang memberikan keterangan ahli gitu. Itu sebetulnya bentuk dukungan pada korban yang dimandatkan kepada Komnas. Tapi mandat utama Komnas Perempuan adalah melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian. Justru dengan melakukan pemantauan misalnya implementasi undang-undangnya, praktik di lapangannya, termasuk saat ini kami sedang memeriksa praktik restoratif justice itu sebetulnya kayak apa ya? Apa dampaknya buat korban? Karena kan restoratif justice terkesannya kayak mencari damai gitu kerukunan, kekeluargaan. Kekeluargaan, terus kita dengar loh kok korbannya tiba-tiba harus menerima gitu kan. Jadi kami sedang lagi periksa itu misalnya. Nah, jadi dengan melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian dan kajian-kajian strategis ini kami kemudian bisa melaksanakan tugas yang lain, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan dan juga membantu pendidikan publiknya gitu. Nah, jadi termasuk dalam rangkaian tugas itulah, maka kalau untuk konteks pemilunya sendiri kami tetap membuka diri untuk pengaduannya. Sekarang sih lumayan banyak juga yang mengadukan kandidat-kandidat gitu ya, ataupun yang mungkin calon kandidat lah ya. Sudah sebelumnya ya kan, karena secara resmi baru dinyatakan ya, tapi laporan tuh udah mulai banyak. Apa yang dilaporkan, Bu? Sebagian besar sih relasi personal ya, kekerasan di dalam relasi personal. Ada yang fisik, verbal, psikis, juga seksual gitu yang dilaporkan kepada kami, dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan misalnya kalau yang dilaporkan adalah orang partai, ya kami akan tanya internal partai bagaimana merespon kasusnya gitu kan. Dan kalau dia kasusnya adalah kasus yang bukan delik aduan, ini juga harus diperhatikan ya. Gitu, ataupun ketika korbannya ingin ke proses hukum gitu misalnya, ini juga tidak boleh kita hentikan karena
itu adalah hak ya dari semua orang kan untuk dia memperjuangkan dirinya. Nah, itu yang sebetulnya sekarang sedang juga cukup ramai dilaporkan ke Komnas Perempuan. Tapi yang terutama kita mengantisipasi nanti pada saat pesta demokrasinya ya. Istilahnya kan gitu, pesta demokrasi ini semoga tetap jadi pesta ya gitu kan, dan bisa kita nikmati bersama sebagai bagian untuk mengembangkan Indonesia yang lebih demokratis. Mengenai keterwakilan perempuan, Bu, kalau saya lihat datanya keterwakilan perempuan kuota 30% itu disahkan sampai sekarang itu belum tercapai walaupun trennya meningkat ya. Partai politik sepertinya udah punya komitmen untuk memenuhi 30% itu walaupun sampai sekarang belum tercapai juga 30% itu, dan bahkan yang terakhir 2019 baru sebatas 20-an% kalau nggak salah keterwakilan perempuan di parlemen gitu. Menurut Komnas Perempuan ini apa yang menghambat 30% ini nggak pernah tercapai setelah 15 tahun mungkin ya, atau 20 tahun mungkin. Sebelum sampai itu saja, sebetulnya kita baru saja mendapatkan putusan Mahkamah Agung ya tentang bagaimana sebetulnya representasi 30% dalam penyelenggara pemilu, gitu. Jangankan untuk ngomong hasil jadi, untuk penyelenggaranya aja kita masih harus mendorong dengan sangat ketat gitu supaya 30%-nya tercapai. Nah, di satu sisi ini memang kelemahan ketika zipper system dikeluarkan ya. Zipper system itu kan memastikan bahwa calon jadi itu ada yang perempuan. Kalau sekarang kan cuma kandidat jadi aja yang harus 30%, tapi yang akan terpilih belum tentu yang perempuan kan secara umumnya gitu. Atau bahkan banyak juga kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu semacam ada yang dibujuk gitu atau bilang ya udah kamu dukung yang ini dulu aja gitu ya. Nah, atau bahkan misalnya dalam proses tadi itu untuk kan pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah gitu, itu juga sangat mempengaruhi kandidat perempuan nanti berhasil atau tidak. Ini yang kemudian dipersoalkan kan di dalam upaya untuk memastikan keterwakilan politik perempuan. Jadi secara teknokratik ada masalahnya, secara kebijakan karena tidak dikunci untuk memastikan 30% perempuan jadi, selain jadi kandidat gitu dan pengurus partai itu kan yang jadinya ya, tapi yang betul-betul terpilih itu dilepas gitu. Nah, jadi dari masalah substansi hukumnya sendiri ada isu, di dalam strukturnya sendiri juga masih ada persoalan, dan juga di dalam budaya masyarakat kita gitu. Tidak bisa dilepaskan juga banyak pertanyaan ke kami tuh, oh tapi kan perempuan yang hadir sebagai kandidat tuh bagian dari oligarki politik gitu ya, istrinya siapa, anaknya siapa gitu. Ya yang laki-laki juga sebetulnya banyak yang seperti itu kan ya, nggak hanya yang perempuan aja, itu bisa bapaknya siapa, anak laki-lakinya siapa, mantunya siapa gitu kan. Juga seperti itu sebenarnya masalah kita. Sistem politik yang seperti ini tentunya tidak ideal gitu, tapi juga tidak adil ya kalau kita hanya lihat yang perempuannya aja yang kita lihat dia sebagai bagian dari tadi itu hubungan kedarahan gitu ya, ataupun hubungan kekeluargaan yang ada gitu. Nah, dalam situasi masyarakat yang tidak ideal itu juga masih banyak yang merasa, aduh kalau nanti kita punya pemimpin yang perempuan tuh gimana ya gitu kan. Misalnya orang the power of emak-emak, positif negatif implikasinya gitu kan, karena mama dianggapnya ngeyel, kalau dikasih tahu nggak mau dengerin gitu kan, jadi ya udah deh males, ya udah deh gitu ya. Itu kan juga bisa jawaban atas the power of emak-emak. Atau kita mau bilang ibu-ibu itu dia akan berdiri tegas, kukuh ketika persoalan yang paling mendasar yang menjadi pertaruhannya. Misalnya dia nggak akan mundur kalau akan ditanya ini nanti besok anak saya bisa makan atau enggak. Gitu. Ya, tergantung ya cara pemaknaan the power of mama ini, kalaupun saya menggunakan istilah itu. Bagaimana orang mempersepsikan kepemimpinan perempuan. Misalnya laki-laki, politisi laki-laki kalau ngomongin satu isu berkali-kali dianggapnya persisten, oh kuat nih dia teguh berjuang. Perempuan kalau ngomong berkali-kali itu aja yang diomongin gitu kan ya. Jadi ada respon yang berbeda terhadap situasi yang sama hanya karena siapa yang menyampaikan itu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi ini tidak bisa diputuskan dari bagaimana
konstruksi budaya terhadap siapa perempuan dan siapa laki-laki, dan stereotip tentang laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah ini yang kemudian sebetulnya menjadi hambatan budaya bagi kepemimpinan perempuan. Sebetulnya tadi pertanyaan Mas Arief tuh penting sekali ya, ketika tanya kenapa sih 15 tahun 30% kita nggak bisa dapet gitu. Nah ada situasi di mana menurut saya dia perlu pengkajian yang lebih detail. Dan saya tentunya berharap bahwa nanti hasil dari pemilu menghasilkan para pemimpin di sektor eksekutif ataupun legislatif yang betul-betul mencari terobosan atas kesenjangan berbasis gender yang masih kita hadapi. Saya ambil contoh saja. Apa penjelasan kita bahwa sekarang ini ASN banyak sekali perempuannya dibandingkan laki-laki jumlahnya. Oh gitu. Yang pendidikannya lebih tinggi juga lebih banyak yang perempuan dibandingkan laki-lakinya. Tapi kenapa yang memegang eselon tingginya itu lebih sedikit yang perempuan dibanding laki-lakinya? Apa sebetulnya masalahnya? Apakah kita membutuhkan langkah afirmasi lain supaya di sektor eksekutif ya? Di eksekutif terutama yang di ASN gitu misalnya, supaya mungkin ada persoalan-persoalan yang harus kita atasi bersama. Tidak bisa dibebankan itu sebagai persoalan personal dari perempuan itu. Saya ambil contoh misalnya gini, kalau rata-rata masuk menjadi ASN itu pada usia 25 tahun dan kemudian sama-sama menikah, maka desakan bagi perempuan untuk lebih mengutamakan peran domestiknya untuk pengasuhan dan keluarga itu lebih besar daripada bapak-bapaknya, maka ruang atau akses dia untuk mendapatkan atau bisa menggunakan promosi itu akan lebih sedikit. Promosi karir ya. Saya ambil contoh gini, ini sering saya sebutkan di dalam pelatihan-pelatihan. Bapak-bapak itu kalau terima undangan untuk bersekolah atau diklat ataupun yang lainnya, hari itu dapat, besok juga harus bisa berangkat itu. Karena kenapa? Ada istrinya di rumah yang akan ngurusin anaknya. Tapi coba tanya ibu-ibu, kalau tiba-tiba hari ini dapat disposisi harus pergi berangkat pelatihan, dia harus cari dulu nih kalau dia punya satu anak kan, siapa yang akan ngurusin anaknya, bisa dititip atau enggak, makannya gimana, suaminya udah makan belum, nanti makannya sayurnya. Jadi dia ada serangkaian hal yang harus dia siapkan dulu sebelum dia bisa berangkat untuk kesempatan pelatihan yang sama. Gitu. Nah, karena itu kemungkinan besar juga mereka akan menunda untuk misalnya pergi bersekolah di tempat lain gitu. Karena itu kayak bedol desa. Sementara kalau si suami bisa aja pikir, oh ya istrinya tinggal di sini nih. Atau ketika untuk jenjang karir mereka harus pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, yang kalau suaminya kan mungkin aja berpikir, oh ya udah istri sama anak tinggal di sini aja, saya dulu yang muter, nanti kita akan ketemu lagi. Tapi kan kalau yang ibunya dia harus mikir gitu ya. Ini gimana nih? Suami saya mau ikut apa enggak? Kira-kira gimana penempatannya? Itu kan jadinya ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, jadi kita perlu membayangkan ruang afirmasi yang memungkinkan kesempatan untuk promosi ini betul-betul dapat dinikmati secara setara. Atau misalnya gini, contoh lain, kenapa saya pikir di pemilu nanti harapan saya ada terobosan untuk mengatasi jurang berbasis gender. Angka pendidikan kita sebetulnya meningkat nih. Harapan lama pendidikan, rata-rata pendidikan itu meningkat. Perempuan dari 6, menjadi 7, ataupun 8, gitu misalnya. Tapi yang laki-lakinya kan juga meningkat. Jadi jurangnya itu tetap gini aja. Gitu ya, tetap ada jurangnya itu karena kecepatan meningkatnya hampir sama. Padahal kan kalau kita mau bilang mengatasi kesenjangan, ada yang harus diberikan kecepatan lebih. Afirmasi itu bukan berarti yang laki-laki kita tahan maju, ya kan? Bukan itu. Tapi gimana caranya supaya yang di bawah ini bisa menyusul dengan lebih cepat, gitu. Nah, ini yang kita belum ketemu formulanya, gitu. Rata-rata lama sekolah kita itu masih sekitar SMP ya. Seluruh laki-laki dan perempuan ini juga salah satu hal lain harus diperhatikan nih, karena kita sering bicarakan bonus demografi gitu. Padahal bisa jadi kita lagi menghadapi bencana demografi nih kalau rata-ratanya cuman SMP, apalagi permohonan dispensasi perkawinan anak nih kan banyak ya. Sampai kelimpungan juga gitu, gimana cara mengatasi dispensasi ini. Sekalipun jumlahnya signifikan turun dari tahun 2001 ke 2022, tapi jumlahnya masih banyak gitu. Dan kita tahu orang tua yang masih anak ya, dia nggak punya kematangan mental untuk menghadapi situasi sebagai orang tua. Pola pengasuhan ke anaknya yang lainnya berikutnya akan jadi lebih rumit lagi. Nah,
Anyway, dengan jurang gender yang masih besar serupa itu, masih hampir 2 tahunan, nggak terlalu berbeda dari 2010 ke 2020. Terobosan apa yang bisa kita pastikan supaya rata-rata lama sekolah anak perempuan ini bisa naik juga? Tidak berarti kita memperlambat yang laki-laki, tapi mempercepat yang perempuan. Jalan tol macam apa yang harus kita ciptakan? Terutama misalnya di daerah-daerah yang kegelisahan orang tuanya harus kita jawab. Ada daerah yang bukan karena orang tuanya nggak mau sekolahin, gitu kan? Sekolahnya mungkin di pulau yang lain, tapi sesederhana begini jawaban orang tuanya itu, ibu, kalau anak saya laki-laki, ada apa-apa di sana, baliknya tetap utuh. Tapi kalau anak saya perempuan, saya kasih mereka pindah ke pulau yang lain, ada apa-apa, itu gimana caranya membalikkan dia dengan utuh? Kan gitu ya. Jadi pertimbangan orang tua yang sebetulnya mereka nggak pengen diskriminasi terhadap anak perempuannya untuk bersekolah, tapi kekhawatiran mereka pada keamanan dan perlindungan diri anak perempuannya mengakibatkan situasi di mana perempuan mengalami kerugian. Nah, ini termasuk diskriminasi tidak langsung terhadap perempuan. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Saya lihat ada upaya untuk membuat beasiswa bagi anak perempuan, tapi mungkin kita perlu langkah-langkah yang lebih radikal, termasuk juga untuk menginspirasi anak perempuan bersekolah lebih panjang, gitu. Ini kan sebagai Komnas Perempuan, meskipun tidak secara spesifik ya kami menangani ini, kami juga risau kalau misalnya ada cerita ibu ini anak perempuannya 14 tahun, anak laki-lakinya 15 tahun, terus mengancam orang tuanya kalau nggak dikawinin, tidak dikawini sekarang juga, mereka akan bunuh diri gitu misalnya, atau kawin lari. Pusing juga kan pasti orang tua membayangkan ini kalau nggak dikawinkan bagaimana, kalau dikawinkan bagaimana gitu. Nah, mungkin kita perlu mencari jawaban yang lebih fundamental gitu. Karena pemilu memang betul hanya 5 tahun sekali. Tapi kebijakan apa yang kita hasilkan pada hari ini akan menentukan Indonesia seperti apa yang akan kita miliki. Dalam jangka panjang, 100 tahun Indonesia nggak lama lagi. Gitu. Jadi harapan saya tentunya melalui pemilu ini bisa betul-betul menghasilkan para pemimpin di tingkat baik itu nasional, provinsi, kota kabupaten, eksekutif maupun legislatif yang betul-betul menjadikan isu kesetaraan bergender maupun penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu menjadi bagian yang integral dan prioritas dalam kerja-kerja mereka. Baik Bu, nggak cukup ternyata 1 jam ngobrol tentang TPKS dan perempuan dalam ranah publik. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu wawancara dengan saya Bu Andi Yentriani ya. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi dalam kesempatan yang lain dan tema yang lain. Ya, tentunya. Tentunya. Terima kasih juga karena memang isu kekerasan terhadap perempuan harusnya menjadi perhatian kita bersama ya. Gitu. Dan memang karena isu ini sudah panjang, kompleks, dia nggak mungkin hanya dipercakapkan dalam 1 jam, dan tentunya dia juga membutuhkan aksi-aksi yang nyata untuk memastikan Indonesia yang aman buat semua. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.